pelajaran. Jumpa lagi dengan Ibu. Untuk kali ini kita akan membahas bab kedua dengan judul persamaan kuadrat. Untuk kali ini kalian harus perhatikan dengan baik ya. Oke, kita mulai dulu. Bab yang kedua yaitu persamaan kuadrat. Yang pertama, kalian harus tahu dulu bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ini bentuk umumnya. Boleh enggak Bu ini diganti min BX min C? Boleh. Ini bentuk umumnya. Di mana A, B, C-nya, nilai A, nilai B, dan nilai C-nya itu bilangan real. Ya. Terus kemudian A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nanti kalau sama dengan 0 A-nya jadi tidak menjadi persamaan kuadrat. Kan kalau A-nya 0, X-nya kuadrat jadi hilang. Jadi enggak kuadrat dong. Kemudian sehingga kalian dapat menyimpulkan dari sini pengertian persamaan kuadrat itu yaitu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, ada sama dengannya. Kalau ini bentuk umumnya, nanti kalau persamaan kuadrat ada sama dengannya. Dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Namanya persamaan kuadrat, pasti pangkatnya 2. Nah, kita analisis dulu dari 4 contoh ini. Mana sih yang merupakan persamaan kuadrat? Nomor 1, kita lihat. X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Ada enggak nilai A, B, dan C? Ini A ada, B ada, C ada. Berarti iya. Cek lagi, perhatikan variabelnya. Variabelnya sejenis enggak? Kalau di sini X kuadrat, pasti di sini X. Oh, di sini X, ini juga X. Berarti ini iya. Di sini berarti persamaan kuadrat. Saya beri kasih centang ya. Kalau centang berarti artinya persamaan kuadrat. Sekarang kalau nanti silang berarti tidak persamaan kuadrat. Perhatikan nomor 2. Kalau di sini X kuadrat min 2Y min 2. Awas, variabelnya di sini ada X, di sini ada Y. Ya, ada X, ada Y. Berarti ini bukan persamaan kuadrat. Karena ada 2 variabel. Kita pakainya yang satu variabel. Kalau di sini X, di sini juga X. Oh, ini ada sama dengannya. Tapi di sini variabelnya berbeda. Kemudian yang nomor 3. X kuadrat sama dengan 25. X kuadratnya ada. Ini yang variabel X saja tidak ada. Ada angkanya sama dengan 25. Walaupun tidak persis sama dengan ini, di sini BX-nya hilang, tengah-tengahnya hilang, ini pun bisa dinamakan persamaan kuadrat. Karena masih mempunyai X pangkat 2. Nah, yang nomor 4. Oh, ada X kuadrat, tapi di sini Y kuadrat. Di sini berbeda jenis. Berarti ini bukan. Tahu ya bedanya ya? Oke. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini, nanti kita contoh 1 dan contoh 3, nanti kita ada 3 cara. Yang pertama, kalian bisa dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi dengan kuadrat sempurna. Yang nomor 3 dengan rumus ABC. Rumusnya seperti ini. X1,2 sama dengan min P plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nilai A, B, C didapat dari nilai-nilai ini. Koefisien dari variabel. Ya. Oke. Nanti kita akan perhatikan. Boleh enggak dengan semua cara ini kalian lakukan untuk menentukan persamaan kuadratnya? Boleh, tapi yang pertama kalian lakukan, perhatikan. Kalau kalian dengan cara memfaktorkan sudah kesulitan, kalian boleh pakai cara yang kedua. Kalau cara yang kedua masih kesulitan, baru yang nomor
3. Nah, kalau nomor 3, kalau dengan cara nomor 3, semua kalian bisa, semua bisa terselesaikan, asalkan pakai rumus ini dengan ketelitian positif negatifnya harus teliti dan menghitungnya harus teliti. Ya, kalau ini udah mentok udah bisa dengan cara ini, langsung saja dengan cara ini. Atau kalian pilih, saya maunya dengan cara 3 langsung, nggak usah ini, boleh. Apa kalian boleh pakai cara ini atau pilih salah satu boleh. Nggak usah pakai cara 3-3-nya. Nanti saya akan berikan contoh dengan 3 cara ini. Manakah yang lebih efektif, apa lebih mudah? Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan belajar dulu yang memfaktorkan. Dalam pemfaktoran nanti kita ada bentuk-bentuk yang khusus sehingga kalian akan menyelesaikannya hasilnya sesuai dengan bentuk tersebut. Contoh yang nomor 1 ini. Jika nanti ada bentuknya AX plus min AY sama dengan A, ini nanti dirubah menjadi A-nya dikeluarkan dalam kurung X plus min Y. Contohnya di bawah ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Kita tulis dulu persamaannya. 20x kuadrat plus 5x sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya bisa mengeluarkan A dari sini? Padahal ini tidak ada angka yang sama. Kalau tidak ada angka yang sama, lihat variabelnya. Sejenis nggak ini? Oh, sejenis. Ini x kuadrat, ini ada x. Ya, kita keluarkan yang nilainya pangkatnya terkecil, yaitu x-nya dikeluarkan. Ya, terus lihat angka 20 sama 5. Angka terkecil yang bisa membagi keduanya yaitu angka 5. Berarti yang bisa keluar yaitu angka 5. Nah, 5x keluar yang dalam kurung. Berarti ini 20x kuadrat dibagi 5x. Caranya gini dulu supaya kalian paham. Tandanya plus. Ini 5x dibagi 5x. Sama dengan 0. Nah, 5x dalam kurung 20 bagi 5, 4. X kuadrat dibagi X. Masih ingat? Kemarin pangkat ya. Bilangan pangkat. X kuadrat dibagi X. Hasilnya X. Plus 5x bagi 5x, 1. Nah, terus di sini ada 5x, ada kurung seperti ini. 5x ini dulu sama dengan 0 atau yang di dalam kurung 4x plus 1 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. X sama dengan 0 dibagi 5. X sama dengan 0. Ini 4x, satunya pindah ruas ke sana jadi negatif 1 yang awalnya positif. Kemudian x sama dengan min 1 per 4. HP-nya atau himpunan penyelesaian bisa disingkat HP. Himpunan penyelesaiannya adalah 0, min 1 per 4. Inilah hasilnya yang dicari ini. Ya, ini kalian harus pakai pemfaktoran aja. Kalau nanti pakai apa tadi melengkapi kuadrat sempurna, itu ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi dulu. Kemudian kalau kalian pakai rumus ABC, nanti kalian cari nilai A, B, dan C. Nanti dulu ya, kita akan pakai pemfaktoran dulu. Untuk yang cara 2 dan cara 3, kita lanjut nanti. Selanjutnya contoh yang kedua. Jika bentuknya seperti yang di atas, x kuadrat min y kuadrat, hasilnya nanti ada x, y-nya di kurung 2, tandanya berbeda. Boleh tidak dibalik tandanya, ini plus dulu, ini min? Boleh. Ya, sebagai contoh seperti ini. Bagaimana pengerjaannya? Lihat, 9x kuadrat sama dengan 25. 25-nya harus kita pindahkan ruas sana dulu. 9x kuadrat pindah ruas jadi min 25, sisanya di sini 0. Nah, 9x kuadrat itu awalnya dari
3x dikuadratkan min 25 itu dapatnya hasilnya 5 kuadrat. Nah, udah membentuk ini ya. Ini sebagai x-nya, ini sebagai y-nya. Nanti kita buat kurung 2. X-nya siapa di sini? X yang contoh ini berarti ini 3x. Ini juga 3x. Ini y-nya 5. Nah, tandanya boleh berganti seperti ini, boleh dibalik boleh. Nah, berarti 3x plus 5 sama dengan 0, atau 3x min 5 sama dengan 0. 3x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 3. 3x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 3. HP-nya sama dengan min 5 per 3, 5 per 3. Nah, ini dengan cara pemfaktoran berbeda bentuk-bentuknya. Kalian harus pahami ya. Walaupun di sini tidak berbentuk umumnya, tidak ada angkanya, di sini tidak ada variabel x saja, nanti bentuk umumnya seperti ini. Ya, cara pengerjaannya. Awas. Oke, kita lanjut ke bentuk yang lainnya dengan cara memfaktorkan. Contoh selanjutnya bentuk pemfaktoran seperti ini. Ada x kuadrat, bisa plus bisa min, 2xy, bisa plus min y kuadrat, hasilnya nanti seperti ini. Syaratnya untuk ini berarti angka belakangnya harus kuadrat. Contohnya ini, x kuadrat plus 8x plus 16. Oh, 16 itu bisa dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Ini nanti adalah hasil dari 2 kali x-nya terus dikali y-nya ini, ya. Lihat contohnya di sini. Berarti ini x kuadratnya tetap karena dia masih x kuadrat. Yang diganti adalah 16-nya ini. Diganti menjadi 16 itu berapa pangkat 2 ya? Berarti di sini 4 pangkat 2. Nah, ini plus 8x itu 8. Ada 2-nya, ada 4-nya ini, terus ada x-nya ini. Nah, bener enggak ya? X kuadrat ini adalah 8x itu 2 kali 4 kali x. Oh, ternyata benar. Ya. Ini ke sini. Hasilnya kalau udah seperti ini, udah bentuknya udah seperti ini, hasilnya sama dengan dalam kurung x plus belakangnya siapa? 4 kemudian dikuadratkan. Kalau seperti ini berarti x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. HP-nya berarti cuma 1, yaitu min atau negatif 4. Ya. Pokoknya kalau pakai ini, yang tengah harus ada kaitannya 2 dikali depan kali belakang. Dan yang belakang harus bisa dipangkatkan 2. Ya. Contoh bentuk yang keempat ini, biasanya umumnya kalau pemfaktoran pakai yang ini. Ya. Nanti ada hubungannya, yang tengah itu hasil dari A ditambah B. Dan yang terakhir itu A kali B, ada hubungannya. Contoh yang ini. X kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Buat 2 seperti ini dulu. Nah, karena ini ada 2, caranya, awas, ini min 10. Kalian cari angka berapa dikali berapa sama dengan hasilnya min 10. Ya. Kemudian berapa ditambahkan berapa sama dengan tengahnya yaitu min 3. Oke, kita kelola yang ini dulu, min 10. Dibuat faktor. 10 itu 1 kali 10 atau 2 kali 5. Dari kemungkinan ini yang memungkinkan dapatnya 3. Apakah 1, 10 pasangan ini, apakah 2 dengan 5? Yang hasilnya dapatkan 3. Ternyata pasangannya ini 2 dan
5. Supaya ketemu 3, berarti 5 dikurangi 2. Berarti ini 5 pasangannya, ini 5, ini 2. Nah, supaya ini min 3, berarti ini min 5 ditambah 2. Ini juga min. Sehingga A ini min 5, B-nya 2. X-nya kita tulis X di sini, X di sini sama dengan 0. Min 5 plus 2. Nah, ingat ya, berarti X min 5 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Ini enggak usah ada kurungnya. Kemudian X sama dengan 5, X sama dengan min 2. HP-nya sama dengan 5, min 2. Ya, ingat pokoknya harus dicari angka berapa dikali angka berapa ketemu angka belakang. Kalau dijumlahkan ketemu angka tengahnya, nilainya angka ini harus sama atas bawah. Ya, ini ada berbagai contoh soal penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Kalian harus memperhatikannya baik-baik step by stepnya. Oke, ini agak sulit materinya, jadi kalian harus pahami sedikit demi sedikit ya. Pelan-pelan kita jelaskan yang nomor 1A. Tentukan guna penyelesaian dari 2x kuadrat negatif 50 sama dengan 0. Di sini ada dua ruas, ruas kiri, ruas kanan ya. Kalau bisa disederhanakan, kalian sederhanakan dulu ya, dengan cara membaginya. Kedua ruas dibagi dengan, awas, ini ada 2, ada 50. Kalau membaginya lihat koefisien dari variabel di sini. Oh, ini 2, ini 50. Enaknya dibagi angka berapa ya? Yang bisa membagi keduanya. Berarti kedua ruas dibagi 2. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Oke, kita hitung. 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat negatif 50 bagi 2, min 2, 5 sama dengan 0 ya. Berarti kan, oh ini x kuadrat, udah kuadrat 25. Nah, masih ingat kemarin kita berlatih yang bentuk-bentuk pemfaktoran, ada 4 bentuk. Ini merupakan bentuk yang kedua ya. Ininya harus dibuat kuadrat, karena 25 berapa kuadrat ya ini? Kita x kuadrat tetap 25 itu ternyata 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk ini ternyata nanti didapatkan hasilnya nanti adalah x dalam kurung ada 2 di sini ya. X min dan x plus sama dengan 0 ya. Karena ini tandanya min, nanti hasilnya min sama plus ya. Ini bentuk yang kedua, diingat bentuk kedua kemarin, dimana di review ya. Kalau x kuadrat min y kuadrat, nanti hasilnya x min y, x plus y ya. Ini x kuadratnya x kuadrat, sedangkan minnya ini min y kuadratnya yaitu 5 kuadrat. Jadi di sini x-nya tetap sama, x-nya tetap min terus plus. Nah, di sini y-nya dia adalah 5. Nah, ini diginiin dulu ya biar tidak tercampur. Nah, ada 2 penyelesaian ini dan ini sama dengan 0. Jadi hasilnya x min 5 sama dengan 0 ini, atau x plus 5 sama dengan 0 ya. Ini belum ketemu x1 dan x2 nya, kita hitung dulu. X sama dengan, ya pindah ruas sana, min 5 nya jadi 5, atau x sama dengan 5 nya pindah sana menjadi min 5. Nah, ketemu x sama dengan 5 atau
X sama dengan min 5. Jadi HP-nya himpunan penyelesaiannya didapat 5, min 5. Ya. Ingat, ini bentuk yang kedua. Kalau cirinya seperti ini, nah ini udah terbentuk ciri-ciri seperti ini, nanti hasilnya pasti seperti ini. Ya, bentuk kedua. Yang B sekarang. Awas. Kalau seperti ini berbeda dengan tipenya ini. Perhatikan. Ada 4. Kalau kita membagi ya, menyederhanakan. Kita keluarkan angka berapa di sini atau variabel. Variabelnya ini x kuadrat, ini x. Yang bisa keluar x apa x kuadrat? Yang bisa keluar dari sini yaitu yang memiliki pangkat rendah, x-nya dulu. X dalam kurung. Nah, x dulu variabel. Kemudian siapa yang bisa keluar dari 4 sama 36? Yang bisa membagi keduanya yaitu 4x. Ya. 4x. 4x keluar di sini berarti 4x kuadrat dibagi 4x ini min 36x dibagi 4x sama dengan 0. Nah, awas. Nah, di sini 4x dalam kurung 4x kuadrat bagi 4x tinggal, ayo awas, pangkat 2, ini pangkat 1, sisanya x pangkat 1 karena 4 bagi 4 itu 1, min 36x dibagi 4x. 36 bagi 4 berapa ya? 9, kemudian di sini sama dengan 0. Ya. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Ya. Nah, didapatkan di sini bahwa 4x sama dengan 0 atau x min 9 sama dengan 0. Oke. X sama dengan 0 per 4, x sama dengan 0. Atau x sama dengan 9. Ya. X sama dengan 9 karena ini pindah luar sana. Jadi HP-nya 0,9. Oke. Paham dari sini? Ini termasuk tipe yang pertama. Nah, bentuk yang pertama. Ingat, bentuk pertama. Kalau ada AX plus minus AY, A-nya keluar dalam kurung X plus minus Y. A-nya di sini sebagai 4X, dalam kurung X-nya ini, Y-nya 9. Benar enggak ya? 4X, kalau enggak kamu cocokkan. Kalau X-nya 0, benar enggak hasilnya sama dengan 0? Benar ya, kalau X-nya 0, 4 kali 0 kuadrat 0, dikurangi 36 kali 0, 0. Oh, ternyata benar. Cek 9. 4 kali 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. 81 kali 4 hasilnya 81 kali 4. Sini 81 kali 4 berarti 4. Ini 32. Kalau ini kali 9. 36 kali 9. 54, ini 5, 27 ditambah 5, 3, 2 sama. Ini dikurangi ini 0, berarti ini benar ya, nilainya ini. Kalau kalian ragu, kalian bisa mengeceknya ini, nilai dalam himpunan ini ke sini, X-nya diganti 0 dan 9. Apakah hasilnya nanti 0 di sini? Ya, itu cara mengeceknya. Oke, contoh yang ke C, perhatikan ini. Ini tipenya sangat berbeda lagi dengan yang ini. Kalau ini nanti ada, kalau ini kan cuma
ada 4x kuadrat dan x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0 nya tidak ada. Kalau ini ada nanti. Caranya harus dipindah ruas dulu, min 25 nya, sehingga ruas kanan menjadi 0. 9x kuadrat ditambah 30x, pindah ruas jadi plus 2, 5 sama dengan 0. Ayo ingat tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu lihat koefisien dari pangkat x kuadrat dan koefisien dari pangkat x pangkat 0 terakhir. Apakah dia bisa dikuadratkan? Lihat, ini 9, ini 25. Oh, ternyata ini angka yang bisa dikuadratkan atau bisa diakarkan. 9 itu didapat dari 3. Nah, ini 3 jadi x kuadrat dalam kurung gini. Ya. Ditambah, ini nanti diisi nanti saya. Ini 25 itu 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga. Bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Ya. Ingat bentuk yang ketiga itu kalau ada ax kuadrat plus 2ab ditambah b kuadrat sama dengan 0, nanti hasilnya adalah ya, ini hasilnya itu ax min b dikuadratkan. Ini plus berarti ini plus. Kalau ini min, jadi nanti min. Ya. Ax kuadrat plus 2ab x plus b kuadrat, nanti hasilnya ax plus b dikuadratkan. Nah, kita cari nih. Ada 2 kali a b. Di sini a-nya udah ketemu, yaitu 3x. Kemudian ketiga a-nya itu ini b-nya. Berarti ini 30x itu 3x dikali 5 dikali 2. Atau 2 dulu. 2 dikali a-nya 3x, b-nya 5. Benar enggak? 2 kali 3x itu 6x. 6x kali 5 30x, benar. Berarti yang kita ambil nanti hasilnya adalah AX. AX-nya siapa ini? Berarti 3x plus, karena ini plus berarti plus. Siapa B-nya? 5. Ini dikuadratkan. Jadi kita ngambilnya angka depan dan angka belakang sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 3x plus 5 sama dengan 0. 3x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 3. HP-nya cuma 1, yaitu min 5 per 3. Nah, untuk pemfaktoran, jadi ada bentuk-bentuk berbeda-beda dan cara pengerjaannya. Jadi kalian harus teliti. Oh, ini tipenya bisa dengan tipe yang ketiga atau bentuk yang ketiga. Jadi saya lihatnya yang angka depan dan angka yang belakang. Oke, kita lanjut. Ya, ini biasanya yang selalu kita temui di pemfaktoran. Contoh soalnya. Bagaimana dengan penyelesaian ini? Perhatikan. Kalau seperti ini, kita menggunakan, kalau udah berbentuk umumnya, seperti bentuk umum persamaan kuadratnya, ada x kuadrat, ada x, ada tanpa variabel. Nah, ini nanti pakai tipe yang keempat. Tipe atau bentuk keempat. Bentuk aja ya. Bentuk keempat. Dimana kalau ada x kuadrat plus
A tambah B X plus A tambah A dikali B sama dengan nanti hasilnya ada kurung dulu, kurung 2 dulu. Di sini X, di sini X. Ini plus, ini plus. Ini ada A, ini ada B. Ya. Ini diingat dulu. Bentuk keempat. Nah, langsung dikurung dulu 2. Nanti kita cari A dan B-nya. Dikurung dulu. Berarti ini X, depannya X semua. Awas, untuk tandanya tidak harus plus semua ya. Perhatikan, tandanya itu nanti berdasarkan hasil dari A dan B-nya. Kita cari nilai A dan B-nya. Perhatikan, lihat angka 10-nya, plus atau min. Berapa dikali berapa? Kan ini bentuknya A kali B. A dikali B itu nanti ketemu 10 positif. Kemudian nanti kita cari A plus B. A kalau ditambah B sama dengan angka tengahnya ini, min 11. Nah, kita analisis dengan cara 10 kita pohon faktorkan atau faktorkan. 10 itu 1 sama 10. 1 kali 10, 10. Kemudian 2 kali 5. Sudah, 2 faktor ini. Yang 2 faktor ini yang memungkinkan mendapatkan hasil nilainya 11 itu pasangan 1 dengan 10 atau 2 dengan 5. Kira-kira 11. Oh, ternyata 1 dan 10. Karena 1 ditambah 10 bisa jadi 11. Kalau ini 2 tambah 5 nggak mungkin 11 ya. Berarti pasangannya kita ambil 1 sama 10. 1 sama 10. Ini juga 1 sama 10. Awas, tapi ini negatif. Negatif. Supaya ketemu negatif, berarti 1 tambah 10 positif 11. Supaya negatif, berarti dikasih negatif semua. Negatif 1 tambah negatif 10, negatif 11. Atasnya pun sama. Kalau ini negatif, ini juga harus sama angkanya. Oh, ternyata negatif 1 kali negatif 10 benar positif 10. Kan negatif kali negatif positif. Nah, berarti angka yang kita masukkan yaitu min 1, sini min 10. Jadi X min 1 sama dengan 0 atau X min 10 sama dengan 0. Ini X sama dengan 1 karena beda ruas, ataunya saya buat gini, X sama dengan 10. Jadi HP-nya 1,10 ya. Kalau tidak percaya, cek dengan 1, masukkan sini apakah hasilnya 0, 10 menggantikan nilai X apakah hasilnya 0 ya. Perhatikan, yang E juga masih sama dengan bentuk yang keempat, langsung dibuat 2. Nah, di sini X berarti sini X. Awas, kita cari nih angka ini sama dengan 0. Berapa dikali berapa A kali B itu menghasilkan, awas, ada negatifnya, berarti negatif 12. Terus angka tersebut kalau dijumlahkan ketemu, ini nggak ada angkanya, berarti 1 plus 1. Ini 1 ya, berarti plus 1 atau 1 sini. Yuk, kita faktorkan 12-nya. 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Perhatikan, dari 3 pasang ini yang memungkinkan hasilnya 1 itu pasangan yang mana? Ini ya mungkin hasilnya 1 baik dijumlahkan maupun dikurangkan. Ini sama. Nah, ini pasangannya yang hasilnya 1. Karena 4 kurangi 3 hasilnya 1. Kita tulis ini 4
3, 4, 3. Awas, karena di sini negatif, perhatikan di sini positif. Supaya ini jadi positif, salah satu harus ada yang negatif. Ya, berarti 4 ditambah 3 seharusnya 7. Supaya jadi 1 berarti ini min 3. Di atasnya juga min 3. Benar enggak? 4 kali min 3 min 12. Oh, ternyata benar. 4 ditambah min 3 1. Nah, kita tuliskan di sini 4-nya plus 4, 3-nya min 3. X plus 4 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 4 atau X sama dengan 3. HP-nya ketemu min 4,3. Min 4, HP-nya dikasih titik ya. Oke, kita lanjut lagi contohnya supaya kalian banyak variasi contoh soal dan bagaimana cara pengerjaannya. Oke, kita lanjut. Contoh yang ini berbeda dengan contoh yang DE lagi, tapi pengerjaannya hampir mirip, tapi nanti ada tambahan sedikit. Yang pertama, kalau ada 2E kuadrat, kalau yang D sama E, apa E sama D tadi ya, itu nggak ada apa koefisiennya cuma 1. Kalau ini lebih dari 1. Kalau di sini koefisiennya lebih dari 1, yang di depan ini lebih dari 1, nanti caranya seperti ini. Sama, kita buat kurung 2 dulu. Nah, sama kita tuliskan 2x, ini juga 2x. Kalau tadi x dan x, kalau ini 2x 2x, tapi nanti dibagi 2. Ya, ada dibagi 2-nya. Kalau tadi khusus koefisiennya 1, sekarang kalau koefisiennya lebih dari 1, nanti harus ada pembaginya 2. Kalau di sini 2 ya 2, kalau 3 ya 3, menurut koefisiennya ya. Ini sama dengan 0. Untuk mengisi ini dan ini itu hampir sama dengan yang tadi. Tapi sekarang ini dikali ini itu nanti ketemunya angka belakang. Perhatikan, berapa dikali berapa, A dikali B itu sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6. Atau ini dikali ini 2 kali 6 12. Ya. Atau kalian bisa langsung seperti ini enggak usah, karena 12 kalian tahu 2 kali 6 hasilnya 12. Sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya tetap tengah-tengah ini. Nah, perbedaan yang tadi kalau koefisiennya 1 cuma angka belakang dan angka tengah. Kalau sekarang angkanya yang belakang dikali depan itu hasil dari perkalian A dan B. Kalau penjumlahan tetap sama angka tengahnya, yaitu plus 7. Ya, kita cari pemfaktoran 12. Ini 12. Itu 1, 12, 2, 6, 3, 4. Yang memungkinkan mendapatkan hasil nilai 7 yaitu pasangan dari 3 sama 4. 3 ditambah 4, 7. 2 tambah 6 nggak mungkin dapat 7. Apalagi 1 dengan 12. Berarti ini hasilnya 3, 4. Ini juga 3, 4. 3 dikali 4, 12. 3 ditambah 4, 7. Benar nggak ya? Oh, ternyata benar, positif semua. Berarti hasilnya plus 3 plus 4. Awas, ini dibagi 2. Kalau dibagi 2, pilih di antara 2 ini yang bisa membagi 2 semua. Ini nggak mungkin, karena ada 3-nya nggak bisa dibagi 2. Nah, yang bisa dibagi 2 adalah ini, pasangan ini, 2x plus 4. 2x dibagi 2, tinggal x. Kemudian 4 dibagi 2, jadi 2. Nah, hasilnya di sini
2x plus 3 dikurung x, tinggal plusnya tetap 2. Nah, kalau membagi cuma pilih salah satu aja, ini apa ini yang bisa dibagi 2. Semuanya loh ya, enggak cuma depannya, harus belakangnya juga dibagi 2. Jadi didapatkan 2x plus 3 sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 2. Sini x sama dengan min 2. Jadi HP-nya min 3 per 2 atau min 2. Nah, paham sini? Ini beda loh ya. Biasanya juga yang keluar contoh soalnya seperti ini. Nggak harus koefisiennya 1. Nah, lebih lagi biar kalian paham. Yang contoh G, ini koefisiennya 3. Sama langkahnya kita buat 2 kurungnya. Sama dengan 0. Ini juga 3x. Ini 3x tapi dibagi 3. Karena 3. Oke, kita cari angka A dikali B sama dengan 3 kali 10. 30 dikalikan ya. Kalau ditambah ketemu min 17. Nah, kira-kira berapa? Kita faktorkan 30-nya. 30 itu 1 dengan 30. Kalau 2 dengan 15. Kalau 3 dengan 10. Yang memungkinkan mendapatkan nilai 17 itu pasangan yang mana? Yaitu ini, 2 dan 15. Ini 2, ini 15. 2, ini 15. Ya. Supaya ketemu min 17, berarti ini min. Karena min 2 tambah min 15, min 17. Kalau atasnya kasih min, benar enggak hasilnya 30? Min 2 kali min 15, oh iya positif 30. Nah, kita tulis ini berarti pasangannya min 2 sama min 15. Awas, yang bisa dibagi 3. Oh, ini ada 2 nggak bisa dibagi 3, berarti nggak mungkin ini, berarti yang ini. Ini dibagi 3, 3x dibagi 3, berarti tinggal x min 15 bagi 3, 5. Nah, berarti 3x min 2, bisanya x min 5 sama dengan 0. 3x min 2 sama dengan 0, atau x min 5 sama dengan 0. 3x sama dengan 2, x sama dengan 2 per 3, ini x sama dengan 5. HP-nya sama dengan 2 per 3 atau 5. Nah, perhatikan, cermati, step by stepnya, teliti. Kalau belum paham bisa ditanyakan lewat komentar ya, IFB-nya. Nih, teliti step by stepnya. Kalian harus meneliti dengan ini faktor-faktornya juga, ya. Untuk selanjutnya, nanti kita belajar selain pemfaktoran, ada lagi dengan cara menguadratkan dengan kuadrat sempurna, ya, melengkapi dengan kuadrat sempurna. Atau dengan cara yang ketiga dengan rumus ABC. Ya, selanjutnya kita bahas materi itu.